Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik, kalimat yang indah. Sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya jika anak-anak membaca basmalah terlebih dahulu. Mau belajar, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim itu merupakan contoh sikap yang santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita menyebut namanya terlebih dahulu. Kita meminta izin kepadanya terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan yang sehat walafiat. Kesehatan yang kita peroleh pada hari ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Jika anak-anak mengunjungi rumah sakit, di sana ada ratusan orang yang berjuang melawan penyakitnya, yang menginginkan kesehatan. Bahkan berjuangnya bukan hanya dengan tenaga, tetapi juga dengan materi dan harta yang mereka miliki. Oleh karena itu, kesehatan yang kita peroleh pada pagi hari ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan membawakan materi yang berjudul Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman artinya percaya. Percaya dengan perkataan, perbuatan, dan perilaku. Kita harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada kita. Ada 4 macam. Yang pertama ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Ketiga kitab ini, Taurat, Zabur, Injil, itu hanya wajib kita imani. Tapi untuk Al-Quran, kita juga wajib mempelajarinya. Kenapa kita hanya mengimani untuk kitab yang 3 ini? Karena kitab yang ketiga ini sudah dirangkum semua di dalam Al-Quran. Ini sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku untuk sekarang hingga akhir zaman hanyalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitabnya orang Muslim yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi dari Allah ke malaikat Jibril, baru malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyebarkan kepada umatnya. Al-Quran turun tidak secara langsung dari Al-Fatihah hingga An-Nas, melainkan berangsur-angsur kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di dalam Al-Quran terdapat 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Kita sebagai umat Muslim wajib mempelajari Al-Quran, wajib bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, anak-anak semua harus rajin mengaji, supaya bisa membaca Al-Quran dan kemudian mempelajari terjemah-terjemahnya. Untuk mempermudah menghafalkan 4 kitab ini, Bu Guru ada nyanyian yang bisa kalian nyanyikan untuk menghafalkannya nanti di rumah. Bisa diikuti ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam.
Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Muhammad. Sekali lagi, kitab-kitab Allah ada 4 macam. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Muhammad. Nah, waktu itu nanti bisa diingat-ingat, dinyanyiin sambil naik sepeda dan lain-lain. Nanti lama-lama hafal. Pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kepada Nabi Musa, Nabi yang bisa membelah lautan. Nabi Musa menyebarkannya kepada umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kemudian Taurat sudah tidak berlaku, turun kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur ini berisi nyanyian-nyanyian yang indah, karena Nabi Daud memiliki suara yang indah pula. Nah, Nabi Daud menyebarkannya kepada umatnya. Kemudian turun lagi kitab Injil. Karena kitab Injil sudah turun, maka kitab sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil yang sekarang sudah banyak pembaharuan, sudah tidak seperti Injil yang Allah turunkan. Itu sudah banyak diperbarui oleh manusia-manusia. Dan terakhir ada kitab Al-Quran, turun kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah yang turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Pertama kali Al-Quran turun itu pada malam 17 Ramadan di Gua Hiro. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang bermunajat sendirian. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril. Nabi Muhammad ketakutan, gemeteran. Malaikat Jibril muncul langsung bilang, "Iqra." Kata Nabi Muhammad, "Saya tidak bisa membaca." Diulang lagi, "Iqra." Saya nggak bisa membaca karena Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang ketiga kalinya, "Iqra." Nabi Muhammad jawab lagi, "Kan saya sudah bilang saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan erat, menyuruh untuk mengikutinya. Pada saat itu, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sampai ayat 5. Nabi Muhammad menirukan, karena Nabi Muhammad tidak bisa mencatat, jadi setelah pulang lapor kepada sahabat, nanti sahabat yang mengarsipkan, bisa di daun lontar, di batu, dan di lain-lain. Kemudian nanti kalau sudah selesai dibukukan. Kitab Al-Quran berlaku hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Kitab Al-Quran berlaku. Kita sebagai umat Islam harus mengikuti ajaran Al-Quran walaupun belum sempurna. Belajar mengikuti ajaran Al-Quran. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Ibu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat-ingat lagi tadi apa yang sudah kita bahas, boleh dicatat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mempelajarinya lagi. Kemudian untuk minggu depan kita akan ulangan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sekian dari Ibu Guru. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.